Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak, secara hukum ya. Ada misalnya pejabat yang tidak diperintah, tidak disuruh, tapi dia bikin peraturan. Ketua Umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Lihat nanti pendapat siapa yang lebih kuat, pendapat saya atau pendapat mereka. Pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak, secara hukum ya. Meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Undang-undang mengatakan begini, ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan presiden, dan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri, atau ini diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, bila peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan berdasarkan kewenangan yang diberikan itu ternyata bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, siapa yang bisa menguji itu? Ya, Mahkamah Agung lah yang bisa menguji. Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar undang-undang partai politik. Yang kedua, berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu bukanlah perundang-undangan seperti yang disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Dia dibentuk berdasarkan perintah undang-undang, berdasarkan kewenangan. Nah, bagi pemerintah ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Jadi kalau kita membaca undang-undang partai politik, sebutkan bahwa partai itu harus membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, yang mencerminkan asas-asas kehidupan hukum dan demokrasi yang tertuang di dalam Konstitusi UUD 45 juga di dalam undang partai politik itu sendiri. Nah, jadi dilihat dari sudut proses pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu, dia dibentuk itu berdasarkan perintah undang-undang. Dan yang kedua, dia dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Kalau ada anggota partai itu dia konflik dengan yang lain, konflik dengan pengurus partainya, dan kemudian mereka membawa itu karena hukum, saya kira itu harus dihormati dalam negara hukum dan demokrasi. Jadi negara hukum dan demokrasi itu kan mengalihkan perkelahian di jalan-jalan, caci maki di jalan-jalan, jadi perdebatan akademik dan argumentatif di pengadilan. Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat, jadi kita nggak boleh main-main gitu. Jadi ADART yang sah itu sampai sekarang di Kemenkumham yang diserahkan tahun 2020 itu nanti dasar utamanya. Lalu kalau ada yang mengajukan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah apa tidak, nanti kita semuanya akan nilai. Ya, dipersoalkan kenapa saya begal menggugat, kenapa saya ikut-ikutan begal politik segala macam. Buat saya bilang saya nggak ikut-ikutan persoalan politiknya. Kawal KLB itu dilindungi? Tidak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan. Juga kalau partai itu disuruh membuat anggaran dasarnya itu demokratis, partai itu menghormati hukum dan lain-lain sebagainya, tapi terus anggaran dasarnya dibikin suka-suka, mau-maunya sendiri. Pelaksanaan beraksi ini, siapa yang bisa muji? Saya mengatakan Mahkamah Agung bisa muji anggaran dasar, anggaran partai karena dia bentuk berdasarkan perintah undang-undang dan dia diberikan kewenangan membentuk ADART itu.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasona Lawli mengenai polemik acara yang diberi nama Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat. Mahfud mengatakan Jokowi meminta KLB yang memilih Muldoko sebagai ketum itu tidak disahkan. Kalau istana mau masuk sebenarnya ketika Muldoko Kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap Presiden, kata Mahfud MD dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik Junaidi Rahdini. Rabu tanggal 29 September tahun 2021. Hal itu diungkapkan Mahfud saat Didik menanyakan bagaimana posisi pemerintah mengenai kisruh Partai Demokrat dengan Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko. Mahfud kemudian memaparkan isi pertemuan saat dia menghadap Jokowi. Saya bersama Menkumham dan Presiden, gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana? Kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah, kata Mahfud menirukan pembicaraannya saat itu. Mahfud memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB. Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus Partai Demokrat yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu tidak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum, tidak usah disahkan Pak Muldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi, kata Mahfud. Tapi begini ya, kalau secara hukum, gugatan Yusril ini tidak akan ada gunanya. Karena kalaupun dia menang, tidak akan menjatuhkan pengurus Demokrat yang sekarang, kata Mahfud. Mahfud melanjutkan, kalaupun Yusril menang menurut hukum maka kemenangan di judicial review hanya berlaku ke depan. Artinya, kata dia, pengurus yang sudah terpilih tetap berlaku. Tidak akan membatalkan pengurus, malah semakin kuat. Tidak bakal menang, tidak akan mengubah susunan pengurus sekarang, kata Mahfud. Di sisi lain menurutnya seharusnya yang digugat adalah SK pengesahan menteri melalui PT UN, bukan ADART partai. Meskipun ia menilai langkah yang dilakukan Yusril dalam ilmu hukum terbilang terobosan, namun menurutnya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk membatalkan ADART tersebut. Kalau mau dibatalkan salahkan menterinya yang mengesahkan. Artinya SK menterinya itu yang diperbaiki, kan begitu, bukan ADART-nya. Sehingga sebenarnya pertengkaran ini tidak ada gunanya. Apapun putusan maya tetap AHY, SBY semua itu tetap berkuasa di situ, pemilu tahun 2024, kata Mahfud. Diberitakan sebelumnya, advokat Yusril Iza Mahendra dan Yuri Kemal Fatlullah membenarkan bahwa kantor hukum mereka Iza dan Iza Law FIRN CCBD Bali Office mewakili kepentingan hukum 4 orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Judicial review dimaksud meliputi pengujian formil dan material terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADRT Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei tahun 2020. Oleh karena ADART sebuah parpol baru dinyatakan sah dan berlaku setelah disahkan Menkumham, maka termohon dalam perkara pengujian ADART Partai Demokrat Menteri Hukum dan HAM. Yusril dan Yuri mengatakan bahwa langkah menguji formil dan material ADART parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji ADART parpol, karena ADART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Nah, kalau ADART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Kata Yusril. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret tahun 2021 ditolak, ujar Yasona.